Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Asep Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, saya lihat Pak Asep cerah ceria. Betul, Ya, sehat berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa megang perut, Pak? Iya, ini bajunya agak kecilan. Agak kekecilan. Padahal yang lebih bagus tuh baju kebesaran ya. Iya, besar. Iya, baik Bapak. Sesuai dengan jadwal, Betul. kita harusnya emang besok ya Iya. kita pindah ke hari ini, tapi tidak mengurangi makna dari pendampingan itu sendiri ya. Iya. Tema pendampingan kali ini implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak tentunya sudah tahu lah, ini hanya mengingatkan saja. Iya. Terus fokus pendampingan kita yaitu tentang refleksi hasil survei yang sudah Bapak kasihkan ya, Bapak bagikan ke siapa saja Bapak membagikannya? Kepada rekan, sejawat, kepada Pak Kepala Sekolah, termasuk kepada siswa. Pada siswa ya, iya. Dan tentunya saya juga ingin menggali penilaian Bapak sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang sudah Bapak kuasai. Terus kita akan mendiskusikan tentang rencana Bapak menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas nanti seperti apa. Dan saya pun ingin tahu tentang lokakarya yang kedua itu, apakah tahapan bagja yang sudah Bapak lakukan itu terlaksana atau tidak ya. Baik. Bapak, dari PI 2 dan lokakarya sampai detik ini berarti ada jeda 1 bulan kan? 1 bulan ya. Nah, proses yang sudah berjalan nih, kegiatan apa saja yang telah Bapak lakukan setelah PI 2, setelah lokakarya lah ya patokannya, setelah lokakarya sampai detik ini apa saja yang sudah Bapak lakukan? Ya, baik, terima kasih Ibu PP atas waktu dan kesempatannya. Selamat datang di SMP 1 Pemarican. Terima kasih. Beberapa program yang sudah dilaksanakan sejak pendampingan kedua, saat itu penyampaian visi guru penggerak. Kami mencoba mengkolaborasikan diri dengan rekan-rekan yang dapat dikatakan para senior lah, para senior, untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan berkaitan dengan visi guru penggerak. Nah, namun karena memang mungkin timingnya belum pas, insya Allah itu akan dibawa di rapat awal tahun. Dan memang PKS Kurikulum sudah membentuk tim pengembangan visi sekolah gitu. Nanti tim tersebut yang akan merumuskan dan menjadi jembatan dari rekan-rekan yang lain untuk mencetuskan visi 1 tahun ke depan. Sebab di kami visi itu 1 sampai 2 tahun itu diganti tergantung ketercapaiannya. Kalau 1 tahun tercapai, berarti tinggal meningkatkan kembali tingkatannya seperti itu. Iya, selanjutnya kan selama 1 bulan ini Bapak pembelajaran itu daring ya. Nah, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir selama pembelajaran daring ini? Untuk pembelajaran daring karena memang berkaitan dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan juga ada penambahannya yaitu sosial emosional. Dan tentu saja pencapaian kami alhamdulillah bisa membuat sebuah produk RPP atau modul ajar yang mencantumkan kompetensi sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu ya. Tentu saja teori-teori tersebut didapat ketika daring gitu, alhamdulillah. Iya. Nah, waktu PI 2 itu ya. Setelah PI 2 tentunya Bapak ada rencana tindak lanjut yang harus Bapak lakukan selama 1 bulan ke depan. Saya harus bagaimana gitu ya. Nah, apakah RTL yang Bapak buat itu dari pendampingan 2 yang lalu terlaksana atau belum? Kalau terlaksana seperti apa? Kalau belum, kenapa? Sebetulnya terlaksana sudah, tetapi belum keseluruhan. Baru sebagian. Seperti kita mencetuskan budaya lingkungan gitu ya. Alhamdulillah karena didorong dengan kegiatan P5 saat itu, bagaimana untuk mengambil salah satu tema gitu ya yang berkaitan dengan cinta budaya lingkungan. Alhamdulillah sudah terrealisasi. Hanya untuk program-program berikutnya yang tambahannya itu belum terlaksana dengan keseluruhan. Oke, baik. Nah, selama pembelajaran daring itu dan tentunya Bapak
sedikit-sedikit diimplementasikan di sekolah. Setelah rukol, elaborasi dengan rekan-rekan, tentunya ada keterampilan yang bertambah dari diri Bapak gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak perkembangan keterampilan yang Bapak rasakan yang semakin bertambah tentang hal apa itu? Iya, betul. Terima kasih Ibu. Setelah mengikuti pembelajaran di CGP Pasca Loka Karya 2 ya saat itu, dengan pendampingan kedua, alhamdulillah semakin bertambah pemahaman bagaimana cara mengoptimalkan sistem kolaborasi dalam tim, ya, termasuk dengan rekan sejawat, dengan pimpinan, termasuk di dalamnya alhamdulillah peningkatan kompetensi ketika menyusun sebuah program pembelajaran. Sebab kalau dulu kan mohon maaf gitu ya, kadang-kadang kopas-kopas gitu ya, atau melihat yang mana tinggal mengganti itunya. Tapi alhamdulillah dengan penambahan teori KSE, dengan pembelajaran berdiferensiasi, semuanya bisa tergali aktivitas demi aktivitas, bisa dirinci oleh sendiri gitu ya. Iya. Nah, waktu itu kapan Bapak membagikan lembar umpan balik ke rekan-rekan di sini? Umpan balik di pasca pendampingan ya, pasca pendampingan kedua sudah disebarkan, dan pasca Loka Karya 2 juga sudah disebarkan. Pada intinya secara keseluruhan ya rekan sejawat maupun peserta didik juga sedikit memahami lah, sudah mulai memahami tentang apa yang disampaikan oleh kami. Iya. Bapak apakah sudah menginput instrumen lembar umpan balik dari KS, siswa, rekan sejawat? Sudah? Oh ya, sudah ya? Sudah. Iya, baik. Nah, karena sudah di-upload, saya juga sebetulnya udah tahu sih, cuma ingin tahu langsung dari Bapak nih, refleksi dari hasil survei atau umpan balik tadi. Kira-kira nih kompetensi Bapak yang menurut mereka sudah baik, apa yang butuh perkembangan, itu kompetensi apa? Iya. Untuk perkembangan yang dirasa oleh rekan-rekan itu sudah baik, itu dalam pembawaan pembelajaran yang agak menyenangkan begitu ya. Kalau full menyenangkan belum juga sih, belum, masih bertahap, tapi saya mencoba menyajikan pembelajaran itu yang memang menyenangkan, dengan tujuan ya harapan besar bagi seorang CGP, termasuk bagi semua guru, itu kehadirannya yang dinantikan itu. Artinya kita mencoba yang terbaik bagaimana untuk menyajikan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang perlu dievaluasinya, mungkin kami belum optimal dalam berkolaborasi dengan orang tua gitu ya, dengan rekan guru yang keseluruhan, karena memang banyak begitu ya. Jadi kolaborasinya perlu ditingkatkan kembali, termasuk optimalisasi komunikasi dengan orang tua, karena di isian kuesioner tersebut memang ada pelibatan orang tua sebagai menghadirkan orang tua, ya, sebagai tamu itu ya dalam pembelajaran. Itu yang belum dikembangkan. Jadi kan ada yang paling tinggi itu ada konsisten ya. Iya. Jadi yang konsisten itu yang mana Bapak tadi? Ya, pembelajaran yang menyenangkan itu sudah konsisten menurut mereka gitu ya. Menurut mereka. Oke, tapi kalau menurut saya sih belum optimal gitu. Belum optimal ya. Oke. Terus rencana Bapak ke depan tadi kan berkolaborasi terutama dengan orang tua belum maksimal ya, itu poinnya ada di poin berapa itu Pak? Kalau poin secara rincinya lupa lagi ya, cuma kami mengingat ada kalimat itu, sehingga ya itu memang di checklistnya kurang, kurang dan memang sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, Bapak menerima tidak? Sangat menerima. Sangat menerima karena memang saya juga masih proses adaptasi di lingkungan yang baru, dengan kultur masyarakat di Pamarican yang baru, sehingga ya dengan berbagai media digunakan, membentuk grup paguyuban, komunikasi. Jadi itu rencana Bapak ke depannya seperti itu? Iya, seperti itu. Jadi menjalin komunikasi, masuk ke grup paguyuban. Ternyata sudah ada terbentuk paguyubannya, dan hanya mungkin keterlambatan saya yang belum masuk gitu ya, dan mencoba nanti bersosialisasi di sana. Oke. Itu ya rencananya ya, mudah-mudahan. Terus nanti yang Bapak pikirkan ketika sudah masuk ke paguyuban mau seperti apa nanti Bapak? Ya, sebetulnya saya sudah ngobrol seperti ini dengan ketua paguyuban yang kebetulan mungkin Pak Oong Ramdhani ya, itu yang di KPU.
itu sudah mencoba ini bagaimana untuk meningkatkan kompetensi siswa tapi lewat peran serta orang tua begitu. Nah, artinya di sini harus ada komunikasi yang nyambung katanya demikian. Ya baiklah kalau begitu, berbagai informasi yang baru tengah perkembangan pendidikan itu ingin disampaikan di grup itu katanya seperti itu. Sebab kalau dari medsos kan tidak semuanya mengkonsumsi biaya informasi tentang pendidikan. Iya. Jadi sudah terjalin ya dengan ketuanya. Ketuanya sudah. Ketua paguyuban. Iya. Selanjutnya nih yang akan Bapak libatkan untuk mendukung tadi untuk supaya kompetensi Bapak dalam hal kolaborasi dengan orang tua itu lebih baik lagi, lebih romantis gitu. Siapa yang Bapak libatkan? Tentu saja dengan wali kelas. Rekan-rekan wali kelas itu kan memiliki paguyuban per kelas juga begitu secara spesifik yang lebih lengkap gitu ya. Sebab kalau di grup paguyuban secara keseluruhan kan tidak semua terlibat secara, apalagi dengan yang baru. Kemudian sekarang kan jeda di tahun ajaran yang baru begitu ya. Artinya anggota-anggota paguyuban yang sudah lulus, anak-anaknya, putra-putrinya itu akan digantikan oleh yang baru juga gitu ya. Jadi kita memperbaharui itulah secara terus-menerus. Paham. Selanjutnya, perilaku apa yang akan Bapak mulai lakukan? Ya, baik. Tentu saja berkaitan dengan perilaku seorang CGP ya Bu ya. Ternyata semakin kesini modul 1 sampai dengan modul 2.2 semakin banyak belajar, semakin banyak hal yang kita tidak tahu. Artinya saya ingin lebih menjaga konsistensi tadi gitu supaya bisa menyajikan pembelajaran yang baik, komunikasi dengan orang tua yang baik secara konsisten gitu ya, secara konsisten agar memang terjadi komunikasi yang nyambung gitu ya, yang sepadan gitu. Jadi enak lah kalau sudah nyambung kan, apapun titik persoalannya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Gitu. Nah, jadi lebih diperjelas lagi mungkin oleh Bapak dukungan seperti apa dari orang-orang tersebut yang Bapak libatkan itu? Iya, jadi yang pertama dukungan moral tentu saja dengan menyampaikan informasi-informasi yang positif bagi putra-putrinya, kemudian keterbukaan ketika ada hal-hal atau permasalahan putra-putrinya di sekolah, baik dalam kegiatan non akademik maupun dalam kegiatan pembelajaran. Tentu saja pelibatan inilah yang memang akan dititik beratkan oleh kami. Jadi dukungan orang tua secara moral, kalau materi kan tidak boleh juga. Paling yang mendukung secara moral. Insya Allah lah, kalau dukungan moralnya sudah berjalan, nah dukungan yang lainnya akan mengikuti dengan sendiri. Sip. Nah, selanjutnya tadi Bapak menyebut modul 2.2. 2.2 itu tentang apa ya, Pak? Ya, kalau 2.2 tentang pembelajaran berreferensi dan juga pembelajaran yang berbasis KSE. Gitu ya. Jadi titik beratnya di pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, Pak? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi, oke lah kita belajar bahasa Inggris dulu ya ketika SMA different, making a difference gitu ya, karena membuat suatu perbedaan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengedepankan seorang guru mampu masuk ke dunia anak gitu ya, dengan segala macam perbedaan yang ada di sana, baik tingkat pemahaman, tingkat kemampuan keterbacaan, dan juga informasi-informasi berkaitan dengan kompetensi awal peserta didik yang berbeda gitu. Kadang-kadang saya dulu ketika di awal-awal menyamaratakan yang penting tujuan kompetensi tercapai, ternyata kan tidak seperti itu. Oh, itu ya diferensiasi ya. Terus untuk supaya dari perbedaan anak itu supaya semuanya bisa terangkul oleh Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi untuk perbedaan-perbedaan itulah artinya kami menyajikan pembelajaran itu bukan membeda-bedakan anak dalam substansi pembelajaran, tetapi mungkin dari metode pendekatannya seperti itu yang berbeda. Umpama seperti contoh, saya memberikan penjelasan tentang teks berita. Ada yang langsung membaca teks berita, saya menyajikan langsung teks berita. Ada yang melihat dari tayangan atau menyimak secara auditorisnya yang digunakan. Berarti itu prosesnya yang Bapak pakai ya. Berarti perbedaan dalam hal proses. Iya, kan different itu ada 3 ya kalau nggak salah ya. Proses, konten, sama produk ya.
Nah, kalau untuk produk misalkan, produk yang berbeda itu seperti apa, ya, Pak? Jadi produk-produk yang berbeda itu nanti ketika anak sudah mempelajari satu materi, maka ia akan memiliki hasil gitu ya, hasil dari belajarnya tersebut. Misalnya dari hasil membaca berita, seorang anak bisa menganalisis berita, yang kedua bisa menulis teks berita, yang ketiga bisa membedakan mana kalimat berita yang positif dan kalimat berita yang negatif. Paham. Itu berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi. Terus tadi kan Bapak sudah membuat RPP berdiferensiasi, di dalamnya ada KSE. Iya, KSE. Nah, terus KSE itu sendiri seperti apa, Pak? Nah, kalau KSE itu dikembangkan berdasarkan kebutuhan, misalnya dalam konteks keperluan ya, keperluan atau istilahnya sikap anak gitu ya, misalnya dalam kepatuhan. Nah, itu melakukan pembiasaan di awal, misalnya guru memberikan kebiasaan untuk menyapa siswa dengan hangat, misalnya kan itu sebagai upaya untuk merangkul posisi si anak secara emosional. Juga seorang guru berempati misalnya dengan keadaan siswa, ditanya-tanya dulu lah, tanya-tanya supaya sadar penuh anak ya. Gitu. Nah, modul 2.2 itu kan tadi kata Bapak KSE itu. Poin-poin utamanya itu apa, Pak, di KSE itu? Poin-poin pokok yang emang belum selesai ya kayaknya? Belum selesai kita yang sudah dibahas tentang apa saja itu, Pak? Baru 2 poin ya, misalnya dengan KSE-nya yang dikembangkan, misalnya empati ya? Kolaborasi misalnya, kemudian kerjasama. Iya. Ya, masih dipelajari juga. On proses ya, masih ongoing. Ya. Oke lah, mudah-mudahan lancar. Baru mencantumkan 2 poin ya. Dan tentunya tadi Bapak kan sudah mengupload itu. Iya. Nah, yang sudah Bapak upload itu tentang materi apa, Pak? Materi menulis teks berita. Menulis teks berita. Oh, iya, sip. Nah, apakah dari yang sudah Bapak rencanakan tadi ya, RPP berdiferensiasi, di dalamnya ada KSE, yang nanti insya Allah di PI keempat Bapak harus mempraktekannya di kelas. Saya ingin melihat apakah terlaksana atau tidak. Nah, sekarang harapan Bapak setelah Bapak membuat RPP sedemikian rupa, harapan Bapak dalam menerapkan PSE atau KSE itu di kelas itu seperti apa harapannya? Baik, harapan saya terjadinya proses pembelajaran yang nyaman, yang tenang, tetapi tetap koridor kondusif dan anak riang gembiranya tetap ada. Gitu. Itu yang jadi keinginan saya. Iya. Ada lagi harapannya, Pak? Ya, harapan yang lain mungkin ya, anak tetap mau tidak mau, meskipun kompetensi itu tidak diwajibkan untuk dicapai secara cepat dan sama, tetaplah seorang guru juga memiliki harapan anak mencapai kompetensi sesuai dengan harapan tuntunan kurikulum, tujuan pembelajaran yang tercapai, dan juga tidak mengubah semangat anak dalam mempelajari. Sebab biasanya anak itu membeda-bedakan juga ya materi, misalnya dalam bahasa Indonesia itu ya, ada yang senang bahasanya tapi tidak ada senang sastranya, ada yang senang sastranya bahasanya kurang. Seperti itulah, jadi pemahaman-pemahaman itu yang ingin dicapai oleh peserta didik. Iya, bahasa Indonesia itu sebetulnya kan bahasa kita ya, bahasa ibu. Tapi terkadang banyak ya yang susah katanya, Pak, bahasa Indonesia itu. Emang letak susahnya di mana ya sebenarnya? Ya, memang kalau bahasa Indonesia itu konteksnya kadang-kadang begini, karena ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya baik belum tentu benar, benar juga belum tentu baik. Artinya komunikasi yang baik itu komunikasi yang nyambung. Tapi komunikasi yang benar adalah komunikasi yang sesuai dengan kaidah bahasa. Dan kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari yang benar secara kaidah bahasa tapi tidak nyaman untuk diucapkan, seperti itu. Nah, Pak, dalam teks berita apakah kita harus memakai bahasa baku atau boleh? Ya, kalau dalam berita ketika dianalisis itu memang harus menggunakan bahasa dan yang baku gitu. Tapi kebakuan tersebut diselaraskan juga dengan perkembangan bahasa. Sebab bahasa itu bersifat sentrifugal, artinya menjauhi poros, artinya bahannya dinamis gitu. Sebab ada yang mengadopsi dari beberapa bahasa daerah atau bahasa Arab misalnya, seperti itu. Dan memang semakin hari bukan semakin tipis kalau kamus bahasa Indonesia itu, tapi semakin tebal. Iya, baik. Selanjutnya nih, kemarin kan
setelah PI 2 ya, Bapak menyampaikan visi dan misi Bapak itu tentunya dengan menggunakan tahapan ya, atau istilahnya itu Bagja gitu. Itu akronim dari apa Bagja itu, Pak? Ya, kalau tidak salah sih Bagja. B-nya buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Yang ketiga, G ya, gali mimpi. Gali mimpinya, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusinya. Oke. Nah, apakah yang kemarin sudah Bapak laksanakan tahapan-tahapan Bagja itu memperoleh hasil sesuai dengan visi yang Bapak buat ketika di kelas itu? Iya sih, tapi belum 100%. Belum 100%. Karena memang satu materi itu mungkin baru bagi saya dan baru diterapkan, sehingga evaluasi itu harus tetap saya laksanakan. Sudah tercapai. Tapi ada tantangan nggak Pak ketika mempraktekkan hal itu? Ya, tantangan itu selalu ada, dan memang keberterimaan pemahaman tentang konsep Bagja itu kadang-kadang kita terjebak dengan satu alur, satu tingkatan. Ternyata kan yang penting kita aksi saja dulu, nanti kita analisis bersama-sama. Iya. Kira-kira apa yang perlu Bapak perbaiki dari tadi kan Bapak udah buat visi dengan tahapan-tahapan Bagja itu, untuk perubahan diri Bapak supaya apa yang Bapak lakukan sesuai dengan visi yang sudah dibuat kemarin itu? Iya, jadi harapan ke depan mungkin Bu ya, harapan ke depan saya akan segera evaluasi diri dan ada beberapa poin yang perlu ditingkatkan mungkin kompetensinya. Satu, tentang pemahaman materi, yang kedua penerapan materi, yang ketiga bukan meracik ya, meramu sebuah materi supaya bisa disampaikan dengan baik secara utuh, tapi tetap yang namanya pemahaman kan tidak sama. Kadang-kadang kan kita perlu referensi, dan tingkat saya mencari referensi yang lain itulah yang mungkin yang harus ditingkatkan ulang. Betul. Iya, selanjutnya nanti Bapak harus baca puisi ya, tapi nanti saya mau tanya dulu, Lokakarya 2 kemarin itu yang dilaksanakan di kelas itu apa saja Pak? Ya, Lokakarya yang kemarin berkaitan dengan materi yang sudah dibahas sebelumnya mungkin Bu ya. Jadi ada beberapa materi termasuk modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, bagaimana caranya kita disuguhkan dengan keanekaragaman murid yang berbeda-beda. Kemudian ada 1.4 juga tentang budaya positif juga sempat diulas. Dan ternyata berdasarkan pengalaman dari rekan-rekan yang lain gitu ya, oh ternyata pengalaman di TK seperti ini, pengalaman di SD seperti ini, di SMP ya seperti ini, berbeda juga, dan itu menjadi penambah gitu ya, penambah pemahaman bagi saya. Iya. Mudah-mudahan nanti di Lokakarya ketiga yang akan kita lakukan insya Allah tanggal 13 banyak lagi ilmu ya yang kita dapat. Nah, baik Bapak, dari tadi Bapak diberikan pertanyaan oleh saya, Bapak menjawabnya dengan begitu enak kayaknya ya, mengalir seperti air. Karena memang ini real berdasarkan pengalaman ya. Nah, kalau direkayasa atau diada-ada mah tentu Bapak akan istilah sudahnya ya, jadi ini sesuai kenyataan, memang seperti itu adanya. Yang Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan. Ya, mudah-mudahan yang baiknya yang sudah Bapak lakukan tingkatkan lagi. Yang kurangnya Bapak terus perbaiki. Nah, hal menarik apa menurut Bapak dari setelah saya nanya-nanya dan sebagainya, poin-poin yang menarik dari PI sekarang apa Pak? Baik, terima kasih Ibu. Yang paling mengena di pendampingan ketiga ini, memang sangat enak kalau ada pendampingan seperti ini, sebab materi yang sudah dipelajari baik di daring LMS maupun di lokasi sebelumnya itu bisa bukan di-upgrade ulang, tapi bisa dicerna ulang begitu, yang review gitu ya. Tadinya sudah sangat lupa, kadang-kadang oh iya ingat, kadang dengan pertanyaan pemantik dari Ibu ketika pendampingan itu bisa mengingat kembali gitu, dan ini sangat bagus bagi saya. Nah, rencana kan di PI nanti itu saya melihat ke ruangan kelas ya. Iya. Sudah masuk Ibu ya? Sudah masuk. Nah, kira-kira Bapak maunya PP seperti apa? Ya, tentu saja satu PP yang bisa hadir,
bukan sebentar ya. Tapi ya memang hadir secara utuh, terutama di beberapa poin ya, di beberapa poin, sehingga nanti setelah selesai pembelajaran masukan-masukannya itu bisa kami cerna, sebab itu pasti banyak kekurangan yang namanya baru, apalagi ya dapat dikatakan yang namanya dinilai atau dilihat kan ada unsur-unsur manusiawinya gitu. Jadi PP yang hadir secara utuh dengan penilaian yang utuh tentu itu akan menambah kualitas kami di CGP. Jadi sebagai observer. Iya, alhamdulillah berarti nanti Pak Kepala Sekolah tidak usah observasi, cukup oleh Ibu. Tidak apa-apa. Atau bisa berdua datang berdua. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Amin, mudah-mudahan. Dan Bapak tetap enjoy, tetap bahagia siap, sampai nanti C-nya hilang. Ya, amin, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bapak sekali lagi. Silahkan Bapak lanjutkan, kebetulan sekarang lagi ada acara ya, Jimit ya. Jimit. Mudah-mudahan lancar, sehat dan bahagia. Amin. Siap, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasihatmu KHD, karya Asep Nurdin. Pancaran sinar lentera kecil saat malam tiba, menyaksikan dengan setia ketika goresan tinta perlahan membasahi selembar kertas putih. Ada angka, ada kata tersusun rapi di balik buku catatan. Di sanalah ku teringat nasihatmu. Ku coba atur waktu, mengumpulkan kata demi kata, kurangkai kembali kalimat yang kau ucap. Tuntunlah yang kelak membawamu bahagia. Kebahagiaanlah yang membawamu pada semesta. Dan semestalah yang selalu terbuka menampung keluh kesahnya. Wahai Ki Hajar Dewantara, jejak dan langkahmu selalu bermakna, petuahmu yang selalu kujaga. Manusia hidup pada kodratnya, manusia mulia dalam kuasanya. Dalam kodratnya, karya Asep Nurdin. Suara itu sayup terdengar di kejauhan, mengikuti naik turunnya gelombang zaman. Sesekali angin berbisik di telingaku, kau penerang jalan kawanmu. Ragu pun hadir dalam benakku, segudang tanya meledak di kepala. Kupikir dengan teliti bisikan angin, makna tersirat dalam selembar surat. Jalanmu adalah jalan perjuangan, nafasmu adalah nafas pendidikan, jejakmu adalah jejak kesungguhan, dan niatmu adalah kemuliaan.
Kini ku tersadar akan bisikan itu. Gerakan hati yang begitu suci, tetes keringatmu, ilmu bagi sesama, mutiara bagi anak bangsa, penunjuk jalan, gerbang keabadian, melesat dalam kodratnya.